Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, alim ulama, nenek mama cerdik pandai, para pemuda, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita membahas tentang bagaimana seseorang itu disebut sebagai muslim yang sempurna, maka kita bisa tengok hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in beliau. Setelah membahas tentang niat, innamal a'malu binniyat, maka selanjutnya beliau meriwayatkan hadis dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Islam itu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian salat, zakat, puasa, haji. Garis besar dari rukun Islam itu adalah amal. Ketika ditanya iman, maka iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat, takdir. Itu konsepnya bukan amal lagi, akan tetapi keyakinan, apa yang kita tahu dengan yakin, ilmu. Selanjutnya ihsan. Ihsan itu rasa lagi. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Itu merasa. Ya. Maka tiga aspek ini harus kita penuhi kalau kita mau menjadi seorang muslim yang sempurna. Ada aspek keilmuan, keyakinan, ada aspek amalan, ada pula aspek perasaan saat beramal. Ketika kita beramal itu kita merasa berkomunikasi dengan Allah atau tidak, atau setidaknya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu namanya apa? Ihsan. Ini tiga komponen. Bagaimana cara mencapai tiga hal ini? Para ulama kemudian merangkum cara mewujudkan rukun iman, cara mewujudkan rukun Islam, cara mewujudkan ihsan dalam ilmu yang sudah terkodifikasi secara rapi. Kalau ingin
Rukun Islamnya mantap, bagus, ilmunya ilmu fikih. Ya, dengan fikih kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang halal nanti ada level-levelnya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Walaupun makruh dia halal, akan tetapi sebaiknya ditinggalkan. Itu namanya apa? Ini pembahasan tentang amal. Ilmu yang membahas ini adalah fikih. Kalau masalah rukun-rukun iman tadi, dia tidak diamalkan, tapi setiap muslim mesti mengetahui hal ini. Beriman kepada takdir itu bagaimana kita mengamalkannya? Barangkali berefek kepada rasa kita akan beramal nanti, betul. Tapi yang namanya iman itu ya kita ilmui. Apa ilmu? Apa ilmunya? Mempelajari hal-hal yang mesti kita ketahui sebagai seorang muslim. Ilmunya namanya ilmu tauhid. Atau namanya ilmu akidah. Ya. Nah, di situ nanti kita pelajari siapa saja nama-nama nabi, mana nabi-nabi yang muttafaq alaih, mujma' alaih, mana yang mukhtalaf fih, nama-nama malaikat siapa saja. Bagaimana kita memahami takdir, bagaimana ikhtiar manusia dengan tawakal itu diseimbangkan. Itu ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, kemudian ada ilmu bagaimana caranya menumbuhkan rasa dalam beribadah. Ya, bagaimana caranya agar sholat itu khusyuk. Bagaimana caranya agar kita sabar dalam menghadapi musibah. Bagaimana caranya agar kita bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Bagaimana caranya mengontrol marah. Bagaimana caranya agar kita tidak iri ketika saudara kita mendapatkan nikmat. Nah, itu namanya ilmu tasawuf. Tidak dapat di fikih, Pak. Lebih fikih. Makanya orang kalau belajar fikih saja kariangnya, ya kering, ndak basah kalbu itu. Nah, di tasawuf lah belajar. Ini perlu kita luruskan, Pak, ya. Jangan nanti dibayang-bayangkan ilmu tasawuf itu bukannya ilmu jalan di hati, Ustaz. Oh, enggak, itu ilmu debus, ya, Pak. Jangan sama-samakan dulu di ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Fikih mengajarkan kita untuk sholat secara zahir, ibadah badan, gerakan badan apa, yang disebutkan lisan apa. Tapi tasawuf mengajarkan kita untuk khusyuk dalam sholat. Itu lain. Khusyuk dalam sholat tidak disyaratkan dalam fikih. Fikih mengajarkan kita harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa nisabnya, berapa kadar zakatnya, kepada siapa kita berikan zakat tersebut, itu fikih kerjanya tuh. Tapi cara agar kita ikhlas ketika memberi, itu tasawuf tuh. Beda. Nanti kau kakati pa ini. Rasul. Anta'budallaha ka'annaka tarah tadi. Menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi pangkal itu semua, itu kan ibadah semua. Satu ibadah fisik, satu lagi ibadah ruh. Fisik ibadahnya diatur oleh fikih, ruh ibadahnya diatur oleh tasawuf. Tapi pangkalnya adalah ilmu dulu. Nah, ilmu itulah yang di-cover, yang diatur oleh ilmu tauhid atau ilmu akidah. Itulah yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah kita masuknya ya, dengan kitab karya Syekh Said Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Ash'ari. Jadi Said Ahmad Al-Marzuqi ini wafat 1262. Beliau punya kitab judulnya Aqidatul Awam. Aqidah Awam. Kitabnya ringkas, bentuknya seperti nazam, bait-bait. Bentuknya seperti nazam. Jadi Said Ahmad Al-Marzuqi ini sebenarnya kitab beliau memberikan pengaruh yang sangat banyak bagi ulama-ulama di Indonesia. Beliau punya murid namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad ini punya murid juga namanya Syekh Ahmad bin Abdul Latif. Syekh Ahmad bin Abdul Latif ini punya murid banyak. Ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ada Syekh Ibrahim Musa, ada Syekh Muhammad Darwis, ada Syekh Hashim Ash'ari. Ya. Ada Haji Rasul juga. Haji Abdul Karim bin Amrullah. Itu murid-murid beliau. Siapa Syekh Ahmad Abdul Latif ya? Ahmad Khatib.
Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Minangkabawi. Makanya murid-murid beliau, Pak, murid Syekh Ahmad Khatib itu rata-rata punya kitab akidah yang senada dengan kitab yang insya Allah akan kita kaji ini, yaitu kitab Aqidatul Awam. Apa ciri-cirinya? Membahas 20 sifat wajib bagi Allah. Insya Allah nanti dalam perjalanan kaji kita akan dijawab kenapa ada 20 sifat wajib bagi Allah. Dan apa itu sifat jaiz bagi Allah? Ustadz, nama Allah ada 99. Kenapa sifat yang wajib cuma 20? Ar-Rahman itu bukankah sifat Allah juga? Ya, memang Ar-Rahman itu sifat Allah. Adil itu apakah sifat Allah juga? Betul, adil juga sifat Allah. Kenapa Maha Pengasih dan juga adil tidak masuk ke dalam sifat wajib? Insya Allah nanti kita bahas. Namun secara konsep, 20 sifat yang disusun ini sebenarnya dari dulu sudah ada. Kalau yang paling tua, kebanyakan orang menyatakan bahwa yang pertama kali mengonsep 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu kan adalah Imam As-Sanusi. Kalau mazhab Asy'ari, kalau Maturidi itu namanya Imam As-Samarkandi. Akan tetapi ternyata ada manuskrip yang belum ditahqiq, judulnya Al-Muwafaqat karya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini punya banyak sekali karya. Nah, salah satunya ada manuskrip judulnya Al-Muwafaqat karya Imam Nawawi yang ternyata di situ beliau juga membahas 20 sifat wajib bagi Allah. Makanya kita sebenarnya walaupun tidak akan membahas runut ya, kenapa ada 20 sifat Allah, akan tetapi insya Allah nanti kita akan membahas argumennya. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil bagi Allah. Untuk masalah kita, untuk kita, yang penting kita tahu bahwasanya ranjinya ke atas seperti itu dari kitab Aqidatul Awam. Jadi Syekh Ahmad Al-Marzuki, Said Ahmad Al-Marzuki punya murid namanya Said Zaini Dahlan. Said Zaini Dahlan punya murid namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Nanti ke bawahnya ada ulama-ulama Indonesia, pembaharu lah. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Darwish, itu ganti nama beliau menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau di Sumatera Barat ada Haji Rasul, ada Syekh Ibrahim Musa Parabe, kemudian juga ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Canduang. Masing-masing itu punya karya yang senada. Kalau Inyak Parabe punya kitab buku, judulnya Hidayah. Inyak Parabe punya buku judulnya Hidayah, di situ membahas sifat 20. Ya, kalau Inyak Canduang punya Jawahir Kalamiah juga. Jawahir Kalamiah Inyak Canduang, bukan Al-Jazairi. Al-Jazairi juga ada. Ini yang versi Inyak Canduang juga di situ membahas tentang sifat 20. Itu kan kaum tua, Ustaz. Ya, ada juga orang kan masih terdikotomi ini kaum tua, kaum muda. Bukan cuma kaum tua, Pak. Haji Rasul, Bapak Buya Hamka, pionir kaum muda di Sumatera Barat, itu juga punya kitab judulnya Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Dan di dalam kitab tersebut beliau juga membahas sifat 20. Maka kalau kita mau main-main data, memang pangkal keislaman kita di Sumatera Barat ini tidak bisa lepas dari sifat 20. Ya, pangkal ajaran akidah kita tidak lepas dari sifat 20, mau diakui atau tidak, Pak. Beda ormas pun tidak masalah. Kalau Haji Rasul itu Muhammadiyah, kalau Sulaiman Ar-Rasuli itu adalah Perti, tapi sama-sama mengakui sifat 20. Nah, tapi nanti memang dalam intisab madhab ada memang perbedaan ulama, dan itu tidak menjadi bahasan kita untuk saat ini. Kita fokus membahas tentang konsep akidah. Sebelum kita membahas tentang sifat 20, kita dudukkan dulu makna akidah, kita dudukkan dulu makna iman. Izin Pak ya. Ini perlu didudukkan dulu makna iman. Kita ini kan semua ingin selamat, Pak. Tidak ingin merugi. Syarat selamat itu apa? Innal insana lafi khusr, kata Allah dalam surat Al-Asr.
wal asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kita dudukkan iman tujuannya agar kita selamat, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kan simpel saja sebenarnya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan iman itu apa? Yang dimaksud dengan iman. Nah, orang banyak memaknai iman itu Bapak Ibu sebagai kepercayaan. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris lah misalkan, iman ini kalau dalam bahasa Inggris apa? Orang-orang banyak mengatakan iman ini faith. Padahal iman versi kita sebagai kaum muslimin itu bukan sekedar kepercayaan, bukan faith. Ya, faith ini kepercayaan atau keyakinan dalam uruf bahasa Indonesia. Contohnya dia mau menikah, dia ragu nih, ini orang tuanya ragu nih. Kamu mau nikah dengan dia? Iya, Bu. Kenapa mau menikah dengan dia? Dia suka judi, dia suka zina dan seterusnya. Kenapa kamu masih mau sama dia? Pokoknya saya yakin, Bu. Itu keyakinan versi uruf kita orang Indonesia. Tapi kalau yakin versi Arab, yakin itu artinya adalah ilmu yang 100% tidak mungkin salah. Itu namanya yakin. Maka iman itu bukan faith. Iman versi kita sebagai kaum muslimin itu lebih cocok disebut dengan iman kita itu ilmiah. Iman kita itu knowledge, bukan faith. Kenapa kamu percaya Allah itu ada? Kita mampu nanti menjelaskan secara runut kenapa Allah yang kita sembah. Kenapa bukan pohon? Kenapa bukan Nabi Isa? Kenapa bukan Maryam? Kenapa bukan Jibril? Kenapa? Karena iman kita ilmiah. Jadi bukan faith. Landasan kita bukan asal percaya saja. Iman kaum muslimin itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, kemarin kan sempat ribut. Apakah iman bisa diilmiahkan atau tidak? Iman kita ilmiah. Nah, standar ilmu kemudian, standar ilmu itu, ya, kan sumbernya banyak nanti. Ya, kalau Nyak Parabe itu dalam hidayah, itu boleh berikan perumpamaan lah. Ya, dan ini perumpamaan banyak. Perumpamaan seperti ini banyak. Sumber ilmu itu apa? Ilmu itu bisa kita dapatkan dengan cara mengalami sendiri. Bapak Ibu pernah pergi ke Jepang contoh. Ditanya oleh orang, Jepang itu ada atau tidak? Jawabnya, ada. Kenapa Bapak Ibu bilang Jepang itu ada? Jawabnya, saya pernah ke Jepang. Titik. Itu namanya dalam bahasa Arab musyahadah. Musyahadah. Ini paling tinggi ini. Ilmu paling tinggi musyahadah, mengalami sendiri. Dia benar-benar mengalami hal tersebut. Ada lagi ditanya, Jepang itu ada enggak? Ada. Dari mana kamu tahu Jepang itu ada? Saya punya mobil mereknya Toyota. Saya punya mobil mereknya Suzuki. Tulisannya di bawah Made in Japan. Berarti ini produk Jepang. Walaupun saya belum pernah ke Jepang, tapi manfaat negara Jepang itu pernah saya rasakan. Berarti dia mendapati hal tersebut bukan karena pengalamannya sendiri, tapi pakai premis. Ya, ada mukaddimah, ada hal-hal yang membuat dia menyimpulkan bahwa Jepang itu ada. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut apa? Nazar. Ya. Nazar namanya. Ada analisisnya walaupun sedikit. Ada kopi di meja, aku ada nembuik tadi. Ya. Ada qarinah. Kok kopi ange, kalau kopi ange berarti kopi kok baru. Ya, itu kan contoh, itu kesimpulan. Pak, wah enggak tahu mini kebara dibeli, tapi nak jale awak tahu kopi kok baru. Ya. Kok kopi kok masih panua, kok masih panua. Iyo alun diminum itu contoh, enggak.
Kan ada qarinah. Itu namanya apa? Nazar. Ada lagi yang ketiga. Ini ilmu juga nih. Ada lagi yang ketiga. Ditanya pada dia, kamu tahu Jepang? Tahu. Dari mana kamu tahu Jepang itu ada? Anak saya baru balik dari Jepang. Dan anak saya bilang Jepang itu mantap, Jepang itu 4 musim, Jepang itu tidak ada Doraemon di sana dan seterusnya. Berarti dia mengatakan Jepang itu kenapa? Karena percaya pada anaknya. Karena percaya pada anaknya. Nah ini namanya apa tuh? Taklid. Nah iman juga seperti ini. Level iman kita sebagai orang Islam juga 3 ini. Ada orang yang beriman, yang percaya pada Allah, percaya pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kebetulan dia lahir dari keluarga Muslim. Kebetulan bapaknya Muslim, kebetulan ibunya Muslim, dia pun jadi Muslim. Berarti itu namanya iman apa? Iman taklid. Ditanya kepada dia, kenapa kamu percaya pada Nabi? Apa tanda kenabian Nabi Muhammad? Misalkan. Dia nak mampu jawab, pokoknya Nabi itu Nabi kita, katanya. Kenapa Allah yang kamu sembah? Kenapa bukan Yahweh? Contoh, pernah simpel. Kenapa bukan Yahweh? Kenapa bukan Elohim? Tuhan orang Buddha, Tuhan orang Yahudi itu kan penyebutannya mirip dengan kita kaum muslimin. Kita Allahumma, kalau orang Yahudi Elohim. Kenapa bukan Tuhan orang Yahudi yang kamu sembah? Kenapa bukan Allahnya orang Kristen yang kamu sembah? Kenapa bukan Nabi Isa yang kamu sembah? Dia tidak bisa jawab. Pokoknya dari kecil saya sudah diajarkan oleh orang tua saya, satu-satu aku cinta Allah. Dua-dua cinta Rasulullah. Untuk menjelaskan kenapa Allah, kenapa Rasulullah, dia nak mampu jawab. Itu namanya iman apa tuh? Ini namanya iman taklid. Ya, ini paling rendah. Nanti kita bahas ya, apakah sah atau tidak. Yang penting kita tahu dulu ini level iman. Dan awam kaum muslimin levelnya seperti ini. Iman seperti ini gampang saja diombang-ambingkan, Pak. Gampang diombang-ambingkan. Makanya kita perlu upgrade. Ada iman kedua namanya iman bin nazar. Ini iman bit taklid, yang kedua iman nazar. Kalau nazar ini dalam bahasa Indonesianya namanya nalar. Ya, orang Indonesia lah ya. Indonesia itu kan tukar-tukar. Nazar jadi nalar. Wudu jadi ulu. Ya, zuhur jadi luhur. Nalar. Nalar itu apa tuh? Nalar itu memandang bukan dengan mata. Nalar itu pakai basirah. Pakai kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakai akal. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kalau Allah sekedar menyuruh kita melihat onta, onta pun bisa melihat onta. Ayam pun bisa melihat ayam. Kambing pun bisa melihat kambing. Allah menyuruh kita melihat itu enggak pakai mata, karena kambing juga punya mata. Apa yang kita punya tapi kambing enggak punya? Di belakang mata. Itu yang disebut dengan basirah. Ada analisis kita. Ini namanya nazar, analisis, nalar. Ya, bukan sekedar melihat. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, ini contoh bagaimana kita mengisbat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam. Kenapa kamu menyembah Allah? Pertama, saya yakin bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, katanya seperti itu. Kenapa kamu yakin alam ini ada yang menciptakan? Karena alam semesta ini begitu teratur. Keteraturan alam ini tidak mungkin terjadi kecuali ada yang memprogramnya seperti itu. Sapi makan rumput, rumput masuk ke dalam perut sapi. Di dalam perut sapi kemudian rumput tadi berubah, ada yang jadi tai, ada yang jadi daging, ada yang jadi kulit, ada yang jadi bulu. Ya, pokoknya aciknya satiu ambo makan randang nanti bayang jambu ikut dari rumput guys. Sambil tafakur. Maka ndak beli banyak-banyak na tafakur, Pak. Ndak lama makan jadi. Makan ikan anak ko daging ikan go dari mana? Yang pikir-pikir. Ikan tabi itu ikan lawi gitu ya. Kalau dipikir-pikir kan ya. Bisa jagung berubah jadi talua. Ayam diberi jagung. Besoknya yang keluar telur. Berarti telur itu dari mana? Dari jagung. Ya, sapi dikasih rumput.
sorenya kita ambil susu warnanya putih. Ya enggak? Susu putih, rumput hijau. Kok bisa sapi menghasilkan susu? Apakah sapi yang membuat susu? Kita akan katakan enggak. Sapi cuma pandai makan. Berarti ada yang memprogram agar tubuh sapi ini memisahkan yang hijau, memisahkan serat, nanti jadi tai, ada proteinnya nanti jadi daging, ada kalsium di rumput menjadi tulang dan seterusnya. Bukan sapi yang bisa misahkan zat-zat itu. Siapa itu? Sang pencipta alam katanya. Kenapa Allah yang menciptakan alam? Nah, sekarang kemungkinan pencipta alam itu banyak katanya. Bisa Sang Hyang Widi, bisa Tuhan orang Hindu, bisa Tuhan orang Buddha. Maka saya berikan dulu standar. Pencipta alam itu mesti ada sebelum alam. Kalau ada yang mengklaim bahwasanya manusia menciptakan alam, tidak mungkin. Kenapa? Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam membantah Fir'aun. Fir'aun mengaku, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan paling tinggi. Kalau Tuhan Nabi Musa siapa? Rabbukum wa rabbu abaikum. Sebelum kamu lahir Fir'aun, bapak kamu sudah ada. Kalau kamu ngaku Tuhan, terus yang membuat bapak kamu siapa? Kan itu sebenarnya, Pak. Jawaban Nabi Musa. Berarti tidak mungkin Tuhan itu baru lahir kemarin. Tidak mungkin Tuhan itu punya ibu. Tidak mungkin Tuhan itu punya bapak. Berarti bagaimana? Pencipta alam itu mesti ada tanpa awal. Maka semua yang berawal Tuhan palsu, coret. Coret Nabi Isa, coret malaikat Jibril, coret batang baringin, coret banteng hitam, semua coret. Kemudian apa lagi? Pencipta alam itu mesti kekal, tidak berubah, karena pencipta alam itu sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak mungkin bertambah, tidak mungkin pula berkurang. Berarti bagaimana? Kekal. Kalau sudah mati dia coret, karena mati itu kurang. Kalau nyawalnya ketik kemudian menjadi gadang, coret. Kalau nyawalnya di atas kemudian turun ke bawah, tu naik lu balik ke atas, coret. Apalagi pencipta alam mesti berbeda dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk berarti makhluk. Maka semua yang sama dengan makhluk coret. Coret Siddhartha Gautama, coret. Coret Siwa, coret. Coret Wisnu, coret. Seperti itu kira-kira. Pencipta alam tidak butuh pada alam. Kalau masih butuh pada alam, terikat dengan ruang, terikat dengan waktu, berarti bukan pencipta waktu, berarti bukan pencipta tempat. Yang terikat waktu dan tempat, coret. Pencipta alam mesti satu. Karena kalau ada dua yang sama, kedua-duanya akan saling membatasi. Sesuatu yang tidak terbatas, tidak mungkin dua, Pak. Ya, sesuatu yang tidak terbatas, tidak mungkin dua. Karena kalau ada dua yang tidak terbatas, berarti kedua-duanya saling membatasi. Allah ada beda. Ya nah, itu nanti dambaka mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Yang memenuhi standar ini siapa? Cuma Allah. Dah. Itu makanya Allah yang mau sembah. Itu namanya apa tuh? Ada nalar. Ada penalaran di situ. Yang lain tidak memenuhi standar ini. Ya, kenapa kamu tidak menyembah api? Api ini ya, tadi tidak ada, sekarang ada. Api ini berubah-ubah, bisa gadang, bisa ketik, bisa hijau, bisa biru, bisa kuning. Ya, bukan Tuhan berarti. Ada iman ini, musyahadah. Ya, ini bagus nih Pak. Ya, untuk membentengi akidah ini bagus. Tapi iman dengan nalar ini sharingnya kering. Sama aja, acok debat wak jadinya tanyo jawi, debat kan seperti itu jadinya. Ya. Iman bin nazar ini makanya nanti melahirkan ilmu kalam. Orang memperdebatkan nanti bagaimana kita akan melihat Allah nanti di hari kiamat. Ini contoh pertanyaan, Pak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an ila rabbiha nadhirah. Kenikmatan terbesar nanti di akhirat adalah melihat Allah. Tapi di dalam ayat lain Allah juga katakan apa? La tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa ditangkap oleh penglihatan. Apa caranya? Itulah karajo ahli kalam tuh. Mengkompromikan hadis-hadis, mengkompromikan ayat-ayat agar kita tidak membatalkan satu ayat tapi menerima ayat yang lain. Tentang takdir. Bagaimana tentang takdir? Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin silahkan beriman, siapa yang ingin silahkan kafir. Seolah-olah Allah
tidak memberikan hidayah. Seolah-olah Allah tidak menyesatkan seseorang. Padahal di dalam ayat lain Allah katakan apa? Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bahkan melempar pun itu bukan kita yang melempar, kata Allah. Allah yang melempar. Itu baca ruhun itu, Ustaz. Takdirku apa salahnya kok. Jadi aslinya yang ada tuh kehendak manusia atau kehendak Allah? Kan seperti itu jadinya. Itulah karaja orang apa. Ya, makanya cok kari yang hatinya, Pak. Ya, banyak debat. Itu makanya untuk orang awam, ambo pribadi kan, lah beriman ke Allah, lah beriman ke Nabi, lah. Sadar ada hari kiamat, lai. Malaikat ada enggak? Lai. Takdir percaya, lai. Alah jadi jangan gaduh-gaduh. Yang tanya lo, orang sedang kapara, tanya lo, pak sedang kapara, tanya lo, di mana Allah? Itu kurang aja, itu tanya lo. Biarlah kapara, lah selesai kada jauh. Ya membuka pertanyaan itu cuma harus selesai benar jadinya ayat wah. Ya, satu ayat dikatakan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Di ayat ini dikatakan Allah bersama orang-orang yang sabar. Di ayat ini surat Az-Zukhruf dikatakan Allah di langit, Allah juga di bumi. Di ayat surat Al-Baqarah dikatakan fa innama tuwallu fatamma wajhullah. Ada wajah Allah kemanapun kamu menghadap. Baca dulu nih ayat-ayat kok. Kalau sekali ditanya, itu makanya jangan ditanya masalah-masalah ilmu kalam kepada awam. Cari hatinya kok. Ya, kalau bisa belum PKT, iman tertinggi. Iman bil musyahadah. Ini iman para malaikat. Ya, ayatnya apa tuh? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ya, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu siapa yang punya? Allah pasti. Allah pemilik mutlak semua ilmu. Kemudian siapa lagi dalam ayat itu? Wal malaikatu wa ulul ilmi. Wa ulul ilmi. Qa'iman bil qisti. Ya harapan kita seperti itu. Imannya para nabi, imannya para malaikat. Itu namanya iman bil musyahadah. Kalau manusia iman bin nazar. Atau sebagian wali-wali Allah, ya orang-orang yang Allah cintai itu bisa merasakan iman bil musyahadah. Tapi jangan kita klaim-klaim pula nanti. Ustaz, ambo tadi malam basobo jo Allah, enggak cayung bro. Ya, lelo ya. Klaim-klaim iman bil musyahadah jangan. Nah, sekarang fungsi kita belajar tauhid, Pak, Bu, fungsi kita belajar tauhid adalah mengupgrade diri kita, di mana kebanyakan kita sekarang imannya level taklid, menjadi iman level nazar. Kita kan selama ini cuma tahu-tahu saja. Nabi Allah itu totalnya berapa, Pak? 124.000. Tapi yang kita hafalkan namanya berapa? Bakok 25. Bakok nak 26 guys. Ya Pak ya. Kan dalam Al-Quran ada juga nama orang-orang soleh. Tapi nak masuk dalam daftar 25 Nabi. Ya, ada Imran dalam Al-Quran. Ada Zulkarnain dalam Al-Quran. Ada Ashabul Kahfi juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ada kisah Uzair juga di dalam Al-Quran disebutkan. Kenapa nama-nama tersebut tidak dimasukkan ke dalam list para Nabi yang wajib diimani contohnya? Ya, malaikat banyak. Tapi yang umum kita hafal 10 nama-nama malaikat. Kenapa cuma 10? Mana malaikat Zabaniyah? Kenapa malaikat Zabaniyah tidak disebutkan dalam 10 nama-nama malaikat? Ya. Ada 99 nama Allah. Ada juga sifat-sifat Allah atau gelar Allah di dalam Al-Quran. Akan tetapi tidak disebutkan dalam nama Allah yang 99. Apa contohnya? Contohnya khairul makirin. Ya, khairul makirin. Tidak disebutkan dalam nama yang 99 nama Allah. Nah, makanya nanti kita belajar juga. Ya, insyaallah kita sebelum masuk ke dalam kitab, Bapak Ibu, kita dudukkan dulu beberapa istilah-istilah dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Nah, sekarang ini yakin semuanya. Ya, ini yakin. Percaya mengikuti orang yang tidak mungkin bohong, itu namanya yakin. Nalar, nazar.
kita analisis sesuatu berdasarkan bukti-bukti yang juga pasti, maka hasilnya juga pasti. Musyahadah apalagi mengalami sendiri, seperti orang Jepang tadi. Nah, level-level ilmu kemudian kita tahu ada ilmu namanya ilmu yakin. Ada ilmu namanya zon. Ada yakin, ada zon. Ada lagi namanya syak. Ada lagi namanya waham. Nah, ada pembahasan ilmu nanti Pak ya. Ini dalam fikih dipelajari, dalam tauhid juga dipelajari. Kenapa ini penting? Karena dari level-level ini kemudian kita tahu di mana kita boleh berkhilaf, berikhtilaf, berbeda pendapat, di mana kita tidak boleh berbeda pendapat. Ya Pak? Dengan mengetahui ini, kita tahu di mana kita boleh berbeda pendapat dan di mana kita tidak boleh berbeda pendapat. Kalau perkara yang yakini, ini tidak boleh berbeda pendapat. Karena yang yakin itu nanti ya qat'iyut tsubut, qat'iyut dalalah, ini akan melahirkan yang namanya ijma'. Ijma'. Sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti. Karena ini 100%. Saya kasih contoh ya, ilmu yang 100%. Laki-laki atau perempuan, Ustaz? Yakin? Yakin atau zon? Yakin ya? Apa bukti kita yakin? Kita siap membuktikan. Kita siap membuktikan. Sampai mati ambo bisa buktikan Ustaz kalau ambo laki-laki. Yo. Dari mana dibuktikan? Tes suara dulu. Lalu itu bukti pertama saya enggak. Nanti tambah bukti-bukti lain. Aku jakun lagi. Yang lain lah. Aku bukti kromosom ambo cek di rumah sakit, kromosom ambo XY. Ya, itu laki-laki itu. Tapi ada lagi namanya ilmu zon. Ilmu zon ini contohnya apa? Mana lama Indomie pada mie sedap? Ya mana? Yakin? Zon ya. Raso-rasonya lama Indomie. Ambo raso yo tapi ambo ndak lo ragu, ndak yakin. Raso-raso yo tapi kurang yakin. Tanya kan, mana nanca babi ni orang Minang atau orang luar Minang? Abu, manca baminantu orang Minang atau orang luar? Ya enggak. Ini ada positif, ada negatif. Ya, orang mencari jodoh, Pak ya. Manca orang sekampung atau orang luar kampung. Kalau orang sekampung, aku positif. Nyo tahu aib awak saya ketik salemu meili-li. Kok baca kak, kok job ini dikeceknya. Maliang parawe den waktu ketik itu keceknya dulu. Ya enggak. Mana nanca babi ini dia padusi lebih tua atau padusi lebih muda? Itu tuh akan ada pertimbangan-pertimbangan ijtihad sebelum menentukan pilihan. Kalau menikah dia padusi lebih tua, hanya ndak banyak drama. Ndak ada drama rumah tangga. Kalau baca kaknya ngecek jale-jale, ndak ada suruhnya mikir aja sendiri deh sini ndak. Itu kalau nya menikah dia padusi lebih tua. Seperti Jabir bin Abdullah. Ndak ada mula'abah. Kan kata Nabi halal bibikrib, nikahilah perawat. Kenapa? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Bisa main-main. Banyak gara-garanya kata Nabi. Berarti kelebihan nikah dengan perawan ini banyak main-mainnya. Drama banyak loh. Pikir-pikirnya. Mana nancak. Ujung-ujungnya dipilihnya ikut. Contoh. Ya, dipilihnya menikah dengan gadis yang lebih muda. Tidak dinikahi gadis yang lebih tua contohnya. Apakah pendapat dia menikahi gadis lebih muda itu pasti benar? Masih ada kemungkinan salah. Atau sebaliknya, dia pilih menikah dengan perempuan yang lebih tua. Apakah keputusan itu benar 100%? Pasti ada kemungkinan salah. Nah, itu yang disebut dengan apa? Zon. Zon ini bisa diakui oleh banyak ulama. Kalau hasil dari zon diakui oleh banyak ulama, itu namanya pendapat jumhur. Jumhur ulama seperti ini pendapatnya. Kalau tidak, kalau tidak ada jumhur, makanya namanya apa? Ikhtilaf saja. Ada ikhtilaf ulama di situ. Ya, jangan diklaim-klaim pula nanti jumhur.
Masalah orang sekarang apa? Sesuatu yang tidak ijma dianggap ittifaq. Jumhur ini bisa disebut ittifaq ya, ittifaq. Kesepakatan mayoritas ulama, bukan seluruh ulama. Kalau ijma seluruh ulama. Ibu tanya, bapak tanya ke Amerika, kalau ada ulama Islam di situ, sholat wajib enggak? Iya katanya. Tanya ke India, sholat wajib enggak? Iya. Tanya ke Ambo, sholat wajib enggak Ustaz? Ambo tanya balik, sholat apa? Sholat duha atau sholat tahajud? Kalau sholat 5 waktu, ya wajib. Ya, semuanya sepakat. Itu namanya apa tuh? Tapi kalau ditanya, membaca basmalah itu jahar atau sir? Ya, jadi klaim-klaim perlu betul. Ya, kunut itu rukun salat enggak? Enggak ada yang bilang rukun salat. Sunnah enggak? Sunnah hayat atau sunnah abad? Apakah harus diganti dengan sujud sahwi atau enggak? Itu khilaf nanti. Sebelum ruku atau setelah ruku? Bacanya sama dengan kunut witir atau tidak? Ya, apakah menunggu ada kejadian nazilah atau tidak? Itu khilafiyah. Ya. Kalau syak atau syubhat. Syubhat. Ya, Pak. Sudah sholat? Sudah sholat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak sebelah suuk pitih 50.000. Kok dari sakui hawa atau dari sakui hurang sebelah? Itu namanya tuh syak. Ragu apa? Antara yo juga enggak. Atau contoh, di kamar mandi kita ada 2 ember. Ada 2 ember. Pas kita mau masuk ke kamar mandi, tiba-tiba ada anjing yang keluar dari kamar mandi tadi, mulutnya basah. Mulutnya basah. Sedangkan di kamar mandi ada 2 buah ember. Di mana anjing yang kau minum tadi? Pas masuk ke dalam, ayah sama-sama tanang kedua-duanya. Tapi awak yakin tadi mulut anjing itu basah. Berarti ada nih ember di mana anjing tadi minum. Tapi yang pertanyaannya apa? Di mana dia minum? Itu apa namanya tuh? Syak. Syak menghasilkan apa? Syubhat ini baiknya gimana? Baiknya ditinggalkan. Tapi lebih baik lagi ijtihad. Ya, ijtihad. Ijtihad. Ya, diusahakan dulu. Nampak 2 ember. Mana yang kira-kira tadi diminum anjing tadi ya? Awak caliak dulu tetesan air. Walaupun airnya sama-sama tanang. Dicaliak qarinah. Itu namanya ijtihad. Kalau waham, lawan dari zon. Ya, lawan dari zon namanya waham. Ini tidak ada kaitan kita ya, waham. Contoh, zon dengan waham. Kiblat kita kemana Pak? Nih, yakin? Zon. Bisa jadi salah enggak nih? Bisa jadi salah. Nah, bisa jadi kiblat ke situ enggak? Bisa jadi. Nah, ke arah situ, lihat tangan kamu ke arah situ, itu waham namanya. Zon kita kemana? Searah sekarang. Ya, berdasarkan perhitungan kita untuk sekarang, arahnya sesuai dengan arah kemana masjid kita menghadap saat ini. Tapi ada kemungkinan salahnya? Ada. Berarti boleh jadi ini hakikatnya kita miring ke kanan sedikit, boleh juga kita miring ke, nah miring seketik itu apa namanya tuh? Waham. Waham jangan dipikir. Apalagi contoh, karpet masjid ini suci enggak nih? Yakin? Bisa jadi enggak ada anak sudah mijak ci ayam di luar tuh? Kan ada kemungkinan tuh Pak. Berarti karpet masjid ini suci, yakin atau zon? Zon. Ada kemungkinan bernajis enggak? Kemungkinan najis itu kemungkinan besar atau kemungkinan kecil? Kemungkinan kecil itu yang disebut dengan waham. Waham enggak kita jadikan standar. Baik dalam ilmu akidah ataupun dalam ilmu fikih. Nah, dalam ilmu fikih ada juga yang yakin. Contohnya yang tadi kita sebutkan. Apa itu? Sholat 5 waktu itu wajib. Itu yakin. Tapi kebanyakan masalah fikih itu zon. Kebanyakan masalah fikih itu zon. Ya, contohnya aurat laki-laki antara pusat sampai lutut.
Pertanyaan, apakah lutut itu aurat atau bukan? Contoh, Pak ya. Kan aurat laki-laki dari pusat sampai nan lutut itu aurat enggak? Khilafiyah. Ya, itu khilafiyah. Contoh lain. Ya, yang zon dalam fikih banyak ya. Al-Fatihah itu rukun salat atau wajib salat? Karena Nabi katakan la salata liman lam yaqa bi Fatihatil kitab. Itu rukun atau wajib? Fardu. Ya, apalagi contohnya? Masalah kiblat. Ya, masalah kiblat. Kita itu mesti mengarah ke ainul kiblat, benar-benar sesuai dengan arah kiblat, atau sekedar mengarah saja. Misalkan sekarang Ka'bah itu di sebelah barat kita, maka kita cukup menghadap ke barat walaupun tidak detail per derajatnya. Kira-kira boleh atau tidak? Ya. Atau membaca amin setelah waladhdallin. Ya, nah, setelah imam membaca waladhdallin, kita membaca amin secara jahar atau secara sir. Itu zon semua. Salah fikih banyak zon. Ya. Tapi jangan kira masalah tauhid tidak ada juga yang zon. Masalah ilmu tauhid ada juga yang zon. Bagi contoh. Ustaz pernah belajar tauhid? Pernah ya? Maryam itu nabi atau bukan? Didatangi malaikat Jibril enggak Maryam? Mendapatkan pesan dari malaikat Jibril enggak? Dapat wahyu berarti ya? Nabi enggak? Oke enggak? Ayat yang ngecek laki-laki yang diutus Allah. Hakikat kan itulah dialektika ya Pak. Imran, Uzair. Ya. Itu nabi atau bukan tuh Imran? Contohnya seperti itu. Itu Zulkarnain. Ya. Itu nabi atau bukan? Atau Ashabul Kahfi enggak ya, karena itu masa fatrah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khilafiyah. Itu masalah khilafiyah. Dalam ilmu tauhid pun ada khilafiyah. Jadi jangan dibilang ilmu tauhid ini tidak ada juga khilafiyah. Ada juga khilafiyah dalam ilmu tauhid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan Nabi Musa? Caranya, kaifiatnya. Ya, karena itu hukum dunia, kita tidak membahas nanti ba'dal maut. Karena Nabi Musa menampak cahaya. Nabi Musa memang nampak cahaya. Ya nak, di Al-Wadil Muqaddasi Tua, itu di lembah suci Tua. Disuruh Nabi Musa untuk melepas sandal beliau. Nah, bagaimana itu pertemuan Nabi Musa itu? Pasti ada khilafiyah dalam ilmu tauhid. Tapi kebanyakan masalah tauhid itu apa? Yakini. Ya. Nah, balik kepada ilmu tauhid ini, balik kepada 20 sifat tadi. Ya. Masalah orang banyak juga dalam ilmu tauhid itu apa? Tidak pandai membedakan istilah. Ya, campur aduk istilah. Dalam ilmu tauhid, nantilah dulu ilmu tauhid ya. Dalam ilmu fikih kita kenal pembagian hukum. Hukum. Ada hukum syar'i atau hukum taklifi. Ini dikenal dalam ilmu fikih. Hukum taklif namanya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini namanya hukum fikih. Fikih ini aja nih Pak. Ustaz, mana bid'ah? Nanti kita bahas. Bid'ah itu sifat, bukan hukum. Hukum taklif ini aja nih. Apa hukumnya makan bawang putih sebelum masuk masjid? Ya, contoh. Kalau makan jariang, contoh, ada hukumnya. Apa hukumnya sholat ketika sasak ke WC? Hukumnya itu Pak. Mana yang dipilih Pak? Pilih WC atau pilih masjid? Berarti kita lebih sayang WC enggak tuh? Enggak. Justru karena kita lebih mementingkan sholat, maka kita ingin sholat dalam kondisi plong. Ya, ada di sini ini pembahasan semua. Ya.
Nanti belantak-lantak, misalkan Pak ya, sunnah Nabi SAW diantaranya memakai ithmit itu calak. Memakai calak, alaikum bil ithmit, kata Nabi SAW. Hendaklah kamu memakai calak, fa innahu mubsiratun lil basar, karena calak itu dapat membuat pandangan tarang, nyalang mata jadinya, kata Nabi SAW. Tak ada apa-apa nampak dembo pakai calak malam. Malam besok pinjam ke bini ya, pinjam eyeliner cik. Taluk. Sunnah ke? Iya, itulah namanya sunnah. Ya, untung sunnah ya dah. Kalau wajib pinjam eyeliner cik orang rumah. Aku maskara sekali bang. Ya, itu sunnah tuh. Sunnah penampilan. Tak wajib ya. Puasa sunnah. Kadang-kadang ada orang yang memang tak mampu puasa sunnah. Ya, ada orang puasa itu melatih kesabaran dia. Tapi ada juga orang yang kalau dia puasa tambah merabu-rabunya bisa jadi. Itu balik. Supaya dia dapat pahala puasa. Ketika orang puasa, dia tak puasa. Tapi dia memberikan pembukuan. Kan dapat dia pahala. Nah, ini banyak pintu sunnah. Ini hukum-hukum fikih. Nah, ada lagi hukum namanya hukum alam. Hukum alam nanti lah bahasnya. Hukum akal lah dulu. Hukum akal. Hukum akal itu 3 saja. Yang pertama wajib. Yang kedua mustahil. Yang ketiga jaiz. Nah, yang tidak boleh adalah mencampur adukkan 2 istilah ini, Pak. Wajib dalam ilmu akal artinya apa? Pasti. Wajib dalam ilmu fikih artinya harus. Salat itu wajib, berarti salat itu harus dilakukan. Allah itu wajib ada, artinya Allah itu pasti ada. Nah, kesalahan orang sekarang itulah campur aduk istilah-istilah, sehingga kenapa kamu mewajibkan sesuatu pada Allah? Berani betul kamu mewajibkan sesuatu pada Allah. Bukan kita mewajibkan sesuatu pada Allah, tapi memang Allah itu pasti ada. Bukan kita yang mewajibkan pada Allah. Allah itu pasti ada. Kalau Allah pasti ada, berarti Allah mustahil tidak ada. Itu mustahil tidak ada. Allah itu pasti mendengar, wajib mendengar. Berarti Allah mustahil tuli. Allah itu pasti ada tanpa awal. Kidam. Berarti Allah mustahil baru. Itu namanya. Kalau jaiz ke apa Ustaz? Boleh. Boleh iya, boleh tidak. Kalau ada orang, Pak, Bu, ada orang bilang Allah tidak melihat, kafir. Kafir. Ada orang bilang Allah tidak tahu, kafir. Tapi kalau ada orang bilang Allah tidak sayang kambo, Allah tidak sayang kambo, tapi ya tidak. Ada orang misalkan ngadu ke Ustaz, Allah tidak sayang kambo aja ini kira-kira. Ayo bisa jadi Allah ya berang kang. Ya kan tinggal itu saja jawabnya. Karena Allah boleh menyayangi, Allah juga boleh murka, tidak masalah bagi Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah, tidak merusak status Allah itu Tuhan. Mau Allah marah, mau Allah tidak marah, terserah Allah. Bolehkah Allah memasukkan pendosa ke dalam surga? Boleh. Bolehkah Allah memasukkan ahli ibadah ke dalam neraka? Boleh juga. Bolehkah Allah tidak adil? Boleh Allah tidak adil ya Pak? Boleh Allah tidak adil? Boleh ya. Kenapa? Karena kalau Allah adil, kita semua masuk neraka semua nih. Saya nandak berdosa malam kok. Awak berdosa sadonya ya. Berarti kita ini harusnya masuk surga atau masuk neraka? Harusnya masuk neraka. Makanya kita berdoa pada Allah, tidak ada wahai Allah yang maha adil. Tidak ada tuh. Karena kalau Allah adil, kita semua masuk neraka. Makanya kita berharap pada Allah itu bukan keadilan Allah, tapi apa? Kemurahan Allah, pemurah, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafur. Nah, pengampun itu berbeda dengan adil, berlawanan. Allah mau adil, boleh. Pendosa masuk neraka, ahli taat masuk surga.
Allah mau pengampun juga boleh. Orang banyak dosa macam kita nih, saya pun seperti itu. Inginnya kita kan dimasukkan Allah ke dalam surga. Kalau adil kita mikir nih Pak ya, kita kan tahu dosa kita masing-masing nih. Kalau Allah masukkan kita ke dalam surga, itu Allah adil atau enggak? Enggak kan? Tapi kita berharap itu kan? Ya, itu sifat jaiz bagi Allah. Tapi nan 20 itu pantangna enggak boleh diindaan. Allah Maha tahu. Kalau ada orang bilang Allah enggak tahu, kafir. Ya. Nah, itu namanya jaiz. Ya. Nabi, contoh, sifat wajib bagi nabi. Nabi wajib cerdas. Kalau ada yang bilang nabi bodoh, kafir tuh Pak. Hati-hati. Nabi pasti jujur, nabi pasti amanah. Kalau ada yang bilang nabi bohong, hati-hati. Kalau ada yang bilang nabi khianat, bisa kafir itu. Kecuali ada syubhat, ya nanti kita juga akan bahas tuh syubhat yang menyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim pernah berbohong. Nanti insya Allah kita bahas. Nabi juga mesti menyampaikan, tidak mungkin Nabi menyembunyikan apa yang dipesankan Allah kepadanya. Itu sifat wajib bagi Nabi, mustahil Nabi kitman. Ada yang jaiz bagi Nabi? Ada. Bolehkah Nabi marah? Boleh. Bolehkah Nabi tidak marah? Tidak masalah. Bolehkah Nabi kaya? Tidak masalah. Boleh Nabi miskin? Jadi juo. Boleh Nabi sehat? Tidak ba'ah. Boleh Nabi sakit? Tidak masalah. Itu namanya jaiz. Boleh Nabi lupa? Boleh. Boleh Nabi palupo? Palupo boleh. Itulah aib. Ya, berlawanan dengan fatanah. Nah, itu namanya nanti. Ya, wajib pasti, mustahil tidak mungkin. Ini jaiz. Boleh iya, boleh tidak. Ini namanya hukum akal. Masalahnya zaman sekarang Bapak Ibu banyak orang mencampur adukkan ini istilah-istilah ilmu ini. Contohnya kalam, ya, kalam dalam bahasa Arab apa itu? Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wat'i katanya. Kalam itu harus terangkai, berarti minimal terdiri dari 2 kata. Kalau 1 kata belum bisa disebut kalam. Kemudian dia belajar fikih. Salah satu yang membatalkan salat adalah al-kalamul amd. Kalamul amd. Berkalam dengan sengaja. Berarti kalau misalkan dalam sholat dia berkata Zaidun, itu sholatnya belum batal. Kenapa? Karena belum murakkab. Itu kacau tuh. Karena kalam yang membatalkan sholat itu walaupun cuma 2 huruf hijaiyah itu sudah batal sholatnya. Hati-hati bapak-bapak. Tak boleh cecak batu kalau imam agak panjang bercoyak dapat ya. Ya, awak sasak ke WC, kiranya imam membaca sabbihi isma rabbikal a'la kecak apa-apa. Itu batal sholat. Berapa hurufnya tuh? Ya, itu kalam dalam fikih. Nah, ini hati-hati, beda. Ya hukum-hukum. Nanti ada lagi hukum lughah, enggak? Hukum lughat. Mubtada itu marfu, maf'ul bih itu mansub. Ya, ada hukum alam. Hukum alam nanti kita belajar dalam khawarik lil adah. Mukjizat itu bagaimana, karomah itu bagaimana, sihir itu bagaimana cara membedakan tiga-tiganya. Insyaallah nanti kita bahas. Tapi itu panjang. Nah, kita kesampingkan ini dulu. Yang kita bahas ini aja nanti. Ya, mana yang wajib dalam akidah, mana yang mustahil dalam akidah, mana yang jaiz. Ya, mana yang jaiz, mana yang boleh iya, boleh tidak. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah. Kaji akidah ya di situ-situ saja. Kaji akidah. Nah, karena dari awal tadi kita sudah sampaikan bahwa akidah ini membahas tentang ilmu ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita analisis. Jangan gampang-gampang saja kita menuduh orang punya akidah bermasalah. Ya Pak ya. Orang-orang sekarang lancang sekali menuduh saudaranya itu akidahnya bermasalah. Kenapa akidahnya bermasalah? Karena sholatnya saf ketiga. Itu bukan akidah bermasalah tuh. Ya, itu akidahnya bermasalah. Kenapa akidahnya bermasalah? Sebab anaknya tidak sholat, tidak dilacuinya doh. Itu tidak akidahnya yang bermasalah. Yang bermasalah apanya ketika itu? Amalnya bermasalah. Amalnya bermasalah. Ya, akidah bermasalah itu contohnya apa? Itu akidahnya bermasalah. Kenapa? Dia mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu masalah akidah.
Itu akidahnya bermasalah. Kenapa? Dia tidak mau ikhtiar, dia tidak mau berusaha. Dia bilang rezeki itulah datang, dia Allah diatur tuh. Kok tidak keluar rumah mana datang aja rezekinya. Itu akidah bermasalah. Dia akidahnya bermasalah. Kenapa akidahnya bermasalah? Oh, dia jarang sholat ke masjid. Itu amalnya yang bermasalah. Jangan dikit-dikit akidah. Bahaya, Pak. Nuduh orang bermasalah akidah itu. Akidah itu keyakinan dia tentang agama. Kalau amalnya yang bermasalah, ya sudah kita katakan amalnya bermasalah. Mungkin dia futur, mungkin dia sering lalai. Nah, tugas kita luruskan. Ya. Karena kalau orang akidah bermasalah itu dua saja kemungkinan. Kalau tidak murtad, kalau tidak fasik. Ya, tadi di awal kitab Aqidatul Awam dibahas itu. Tadi. Nah, baru kemudian kita masuk membahas tentang pemetaan ilmu akidah. Pemetaan ilmu akidah. Kan akidah itu tidak amal dong. Terus apa saja yang kita bahas dalam ilmu akidah kalau bukan amal? Ya iman. Pengembangan dari dua kalimat syahadat yang kita pelajari. Apa saja kalimat syahadat? Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada utusan Allah. Kan syahadat dua ini, Pak. Efeknya ketika kita mengakui Allah dan mengakui Nabi apa? Mengimani apapun yang disampaikan Allah dan juga Nabi. Apapun yang disampaikan Allah dan juga disampaikan Nabi. Ya, yang disampaikan sang utusan. Ini aja. Tidak cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditanya pada dia, kamu percaya hari kiamat enggak? Enggak. Kenapa enggak percaya? Kan enggak masuk dua kalimat syahadat dah. Enggak ada cerita dah. Ya, walaupun beriman kepada hari akhir tidak masuk dua kalimat syahadat, tapi dia masuk ke sini nih. Kamu percaya ada malaikat enggak? Enggak percaya, bodoh. Mana tuh? Ya dua kalimat syahadat kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan dua tuh. Percaya pada Al-Quran? Enggak ada. Jadi yang percaya aja Nabi. Tidak bisa. Karena mengakui Nabi, otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, berarti kita juga harus percaya pada apapun yang disampaikan oleh Nabi. Ini saja nih. Malaikat di sini, jin di sini, hari kiamat di sini, takdir di sini, alam gaib di sini. Nah, makanya pemetaan ilmu akidah itu apa? Yang berkaitan dengan Allah namanya ilahiyat. Ya, ilahiyat. Yang berkaitan dengan Nabi apa namanya? Nubuat. Kemudian yang berkaitan dengan apapun yang disampaikan oleh sang utusan namanya apa? Sam'iyat. Ini 3 poin, 3 pemetaan ilmu akidah. Membahas ilahiyat, nanti kita belajar sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, pertanyaan-pertanyaan seperti kalau Allah buat orang baik itu sakit, kira-kira Allah masih patut disebut karim enggak? Seperti itu. Ya enggak? Allah buat kita miskin. Katanya Allah sayang, kenapa Allah buat saya miskin? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu di sini nanti kita jawab. Nah, ini masalah Nabi misalkan, nubuat. Sifat wajib bagi Nabi, sidik, amanah, fatonah, tablik. Sifat mustahil bagi Nabi, sifat jaiz bagi Nabi. Kita pelajari di sini. Syubhat-syubhat terkait Nabi juga kita jawab di sini. Ya, Nabi Musa ketika menghancurkan patung ditanya oleh raja kafir itu, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Mohon maaf, bukan Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya. Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini wahai Ibrahim? Nah, itu kira-kira Nabi Ibrahim saat itu berbohong atau tidak? Sekarang Nabi itu bernazar. Ya, nazar Nabi Ayub memukul istrinya 100 cambuk. Nah, sekarang beliau ternyata cuma memukul istri beliau sekalinya. Apa kira-kira itu? Ya, enggak sesuai enggak tuh kira-kira? Nah, nanti kita bahas tuh di sini. Nubuat, sam'iyat, apapun yang disampaikan oleh Nabi terkait umat-umat terdahulu, nah, terkait kitab-kitab terdahulu, terkait apa yang akan terjadi.
Ya, yang akan terjadi kiamat contohnya. Hari akhir, hari berbangkit, surga, neraka. Walaupun kita tidak pernah melihat surga, walaupun kita tidak pernah melihat neraka, tapi kita mesti percaya ini. Karena ini disampaikan oleh orang yang tidak mungkin bohong. Nabi SAW. Nah, dalam kitab Aqidatul Awam, nanti kita tambah satu bab lagi. Sayyid Ahmad Al-Marzuki nambah satu bab. Apa itu mengenal Nabi Muhammad SAW? Terakhir, istri-istri Nabi siapa? Anak-anak Nabi siapa? Ya, Nabi SAW punya budak perempuan satu. Kenapa Nabi punya budak? Apakah Islam itu datang dan Islam mengajarkan perbudakan? Nah, itu tuh contoh syubhat-syubhat. Ya, ini penting juga untuk diluruskan ya. Terakhir, mengenal Nabi. Nabi Muhammad. Ini khusus untuk kitab Aqidatul Awam. Mengenal Nabi Muhammad SAW itu dibahas. Bab terakhir itu. Ini pemetaan. Nah, kalau Bapak Ibu mau, kitab Aqidatul Awam ini salah satu pensyarahnya adalah ulama Indonesia juga, yaitu Syekh Nawawi Bantani. Syekh Nawawi Banten. Itu guru Tanah Hijaz juga. Guru Tanah Hijaz. Orang Indonesia. Judulnya Nurul Zalam. Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam. Kalau bahasa Arab. Rasa-rasanya sudah ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Rasa-rasanya sudah ada. Di mana balinya Ustaz? Iya, cari salah. Tanya ke Ustaz. Cari di Shopee kalau payah ibu. Lihat saja. Tapi kitabnya ada. Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam. Ada sebenarnya yang kontemporer juga, ditulis oleh Syekh Yusri, ya, Dr. Sayyid Yusri Jabar di Mesir. Judulnya Al-Futuhat Al-Yusriyah. Syarah dari 3 kitab, Aqidatul Awam, kemudian Al-Kharidah. Kharidah juga disyarahkan oleh beliau. Nah, tapi Aqidatul Awam juga ada. Kemudian ada juga Syekh Hisham Al-Kamil. Syekh Hisham Al-Kamil juga menulis syarah dari kitab Aqidatul Awam. Banyak sebenarnya ya khidmah ulama. Kalau saya pribadi menjadikan kitab ini sebagai rujukan karena sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Ulama-ulama kita khususnya di Sumatera Barat ini. Musabik nang kadang-kadang saja lah yo. Kalau kaum tua adanya cenderung. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Itu ada kitab Jawahirul Kalamiyah. Ya. Kemudian di situ beliau jelaskan sifat 20. Ada juga kaum muda yaitu Syekh Abdul Karim Amarullah. Bapak Buya Hamka, Inya DR, Haji Rasul. Itu punya kitab judulnya tadi apa? Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Kemudian jembatan antara kaum tua dengan kaum muda yaitu Syekh Ibrahim Musa Parabe. Itu beliau juga punya buku judulnya Hidayah. 3 ulama ini, kaum tua, kaum muda, jembatan kaum tua dan kaum muda sama-sama membahas 20 sifat. Kemana pangkalnya? Tadi kita sampaikan kepada Syekh Ahmad Abdul Latif Al-Khatib Minangkabau. Punya guru namanya Said Zaini Dahlan. Punya guru namanya Said Ahmad Al-Marzuki. Nah, inilah kitab yang kita bahas. Karya Said Ahmad Al-Marzuki. Mudah-mudahan ya kita dapat barakah juga. Karena kita membahas kitab yang dibahas pula dahulu oleh guru-guru kita. Ya, penyambung tali. Ya, dibaliakkan balik kaji-kaji awak nan dahulu. Jangan sampai awak lupa dengan kaji-kaji lama awak. Kita kaum muslimin Sumatera Barat ini sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu. Kita kaum muslimin Sumatera Barat ini sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu. Dari segi hujah, dari segi sanad kita bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Nah, dan sampai nanti istilahnya jalan dia lihat orang lalu, cupak dia lihat orang menggalih, kaji ditukar dek pakiah lalu. Ya, kita punya kaji, kita punya guru, kita punya ulama, kita hidupkan kaji-kaji tersebut. Nah, kalau Abu punya visi besar, ya dijadikan Sumatera Barat ini sebagai pusat kajian keislaman lagi. Karena inspirasi pendidikan Islam modern di Indonesia itu Sumatera Barat, Pak. Kalau orang bilang sekarang pondok modern terhebat di Indonesia apa? Gontor. Coba tanya ke pendiri Gontor, inspirasinya dari mana? Sumatera Barat. Ya, awak kok ya masa lalu ya. Kini kok awak bangkit.
Jangan sampai mundur pula kita. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Kalau ada pertanyaan simpan ya. Wah, alun membahas detail-detail. Tadi Ustaz menyinggung masalah takdir, qadariyah, jabariyah itu nanti dan suan-suan. Ya, yang penting kini setidaknya kita sudah dapat pemetaan global kaji tauhid. Apa bedanya dengan fikih kira-kira, kemudian apa itu qat'i, apa itu zonni, apa itu yang yakin, apa itu yang zon, apa itu yang waham. Nah, karena ini kita butuhkan sebagai modal mempelajari ilmu-ilmu akidah lanjutan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.